Di kota besar Amerika, terlihat seorang pria yang sedang sibuk dengan kerjaannya membuat ulang peluru. Dia menggunakan alat seadanya dan menggunakan selongsong bekas untuk dia gunakan kembali. Setelah itu, dia bergerak menggunakan mobil van berwarna putih miliknya menuju ke sebuah gedung, memarkir mobilnya, serta membayar parkir. Dengan perlahan, dia berjalan dan langsung membidik sasarannya menggunakan sniper dari atas gedung. Belum jelas target apa yang dia ingin tembak. Dia masih melihat orang lalu lalang di seberang jalan yang lumayan jauh dari tempat pria itu mengintai. Selang beberapa saat, ia langsung menembak sasarannya yang berupa warga sipil dengan jumlah 5 orang korban dengan total 6 tembakan peluru karena satu tembakannya meleset. Karena ada kasus penembakan, kepolisian setempat langsung melakukan olah TKP. Mereka juga menemukan tempat pria itu menembak. Di sana ada seorang detektif bernama Emerson. Emerson dan timnya melakukan olah TKP di mana pria itu berada. Emerson juga mendapatkan satu selongsong peluru serta koin. Yang di koin itu terdapat sidik jari dari seorang tersangka. Dan tersangka itu mengarah ke James Barr, yang merupakan mantan anggota militer yang ditugaskan di Irak. Dan para polisi langsung menangkapnya dengan barang bukti sniper dan mobil van putih. Para kepolisian sangat cepat mendapatkan tersangka dari kasus ini. James langsung diinterogasi oleh Emerson dan seorang jaksa bernama Alex Rodin. Padahal muka James sangat berbeda jauh dengan wajah pria yang menembak dari atas gedung. Namun saat Emerson menyodorkan surat pengakuan bersalah untuk ditandatangani oleh James, James malah menulis temui Jack Reacher. Dan mereka berdua pun kebingungan dibuat oleh James. Who the hell is Jack Reacher? Setelah diselidiki, Jack Reacher bak seorang hantu yang tidak bisa diselidiki secara utuh. Namun Emerson mendapatkan informasi bahwa Jack mantan seorang militer yang sangat handal dan mendapatkan berbagai penghargaan kehormatan dari militer. Namun dia menghilang begitu saja tanpa ada jejak sama sekali. Saat Emerson dan Rodin sedang membicarakan tentang bagaimana cara menemukan Jack, tiba-tiba Jack datang ke kantornya Rodin, sehingga mereka berdua langsung kaget karena kedatangan Jack. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. Dia datang untuk menemui James, tapi James sedang berada di rumah sakit dengan kondisi koma karena dia dipukuli saat di mobil saat akan menuju penjara. Namun tiba-tiba pengacara dari James datang yang bernama Helen Rodin, merupakan anak dari jaksa Rodin. Helen pun mengajak Jack untuk berbicara tentang kliennya di sebuah coffee shop. Di tempat lain, ada seseorang yang bernama Jeb, diberikan uang dolar segepok untuk melakukan tugas menghabisi Jack Reacher. Kembali ke Jack dan Helen, Helen menghidupkan perekam suara untuk merekam kesaksian dari Jack. Tapi Jack mematikan rekaman itu baru dia mau berbicara. There are 4 types of people. Join the... James merupakan mantan anggota militer yang masuk militer hanya karena alasan agar dia bisa membunuh orang secara legal. Dia ditugaskan di Irak dan menjadi seorang sniper. Dia dilatih keras 2000 tembakan dalam seminggu untuk bisa membidik tengkorak kepala manusia. Dia mengintai setiap kehidupan di Irak selama 2 tahun, namun tidak pernah mendapatkan izin melepaskan satu tembakan pun. Perang juga sudah berakhir, namun James membutuhkan target untuk menjadi pelampiasannya membunuh. Dia mendapatkan 4 orang target dan langsung menembak mereka semua, tapi Jack mampu menangkapnya. Namun dia tidak dipenjara karena 4 orang targetnya sudah melakukan pemerkosaan 28 wanita umur 58 sampai 11 tahun. Actors he picked off just spent the weekend in what they call a rape. Setelah pembicaraan selesai, Helen minta kepada Jack untuk menjadi ketua penyelidikannya, mencari bukti-bukti yang ada. Namun Jack tidak langsung terima begitu saja. Jack akan menerima itu jika Helen menilai para korban secara objektif, dan Helen pun setuju. Besoknya, Helen datang menemui keluarga dari korban untuk bertanya tentang keseharian mereka, sedangkan Jack menuju TKP untuk melihat keadaan di sana. Saat Helen masuk ke rumah salah satu keluarga dari korban, Helen melihat pistol yang tergeletak, dan Helen langsung lari dari sana karena takut akan terjadi sesuatu pada dirinya. Jack juga membayangkan bagaimana cara James melakukan tembakan dari gedung itu, sampai membuat satu tembakan meleset, setelah membayar parkir dengan waktu 30 menit. Sampai Jack juga mendatangi lokasi jembatan yang dia perkirakan James menembaknya dari sana. Jack mendatangi sebuah bar sambil membayangkan jika James menembak dari jembatan itu. Dia tidak perlu turun dari mobil sehingga selongsong pelurunya tidak perlu dia pikirkan. Tapi di saat yang sama, ada seorang wanita bernama Sandy mendatanginya. Namun kata-kata dari Jack membuat Sandy sakit hati, sehingga datanglah pria-pria dan menantang Jack untuk bertarung.
Mereka bertarung di luar, tapi dengan cepat Jack bisa melumpuhkan 5 orang pria itu. Tapi dengan waktu yang bersamaan, datang polisi ke TKP dan menangkap Jack, membawanya ke kantor polisi. It's okay. Helen langsung membebaskan Jack. Jack juga mengatakan bahwa dia dijebak untuk bisa menangkapnya. Setelah itu, Jack menanyakan tentang apa yang didapat Helen dari penyelidikannya. Dan Helen mengatakan ada seorang wanita umur 22 tahun yang merupakan seorang babysitter. Dan dia bisa mengumpulkan uang untuk bisa pergi menuju Tiongkok. Namun anak yang dirawatnya meminta dia untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dan mereka pergi berbelanja baju pesta di pusat kota. Korban kedua bernama Rita, seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Dia sering terlambat masuk kerja karena dia mengantar dan memastikan anaknya pergi ke sekolah. Dan dedikasinya terbayarkan karena anaknya menjadi murid kehormatan. Dan di siang itu, Rita pergi membeli tiket pertandingan bisbol sebagai hadiah untuk anaknya. Korban ketiga, seorang wanita bernama Nancy, ibu rumah tangga yang berbohong kepada suaminya untuk memperbaiki mobil. Padahal dia menuju pusat kota untuk membeli hadiah berupa jam tangan yang akan diberikan ke suaminya. Olin merupakan korban keempat. Dia tidak menyukai perusahaan suaminya. Namun dia juga telah ikut serta membantu perusahaan itu menjadi perusahaan konstruktor terbesar di wilayahnya dan berniat menjualnya. Namun setelah suaminya meninggal, dia mengurungkan niatnya menjual perusahaan itu. Dan di siang itu dia akan melakukan pinjaman ke bank untuk membangkitkan kembali bisnis yang dia benci. Dan korban terakhir adalah seorang pria bernama Darren yang sedang bertengkar dengan istrinya. Dan dia tewas dengan seikat mawar di sampingnya. Dan istrinya senang karena dia wafat sambil mengingat dirinya. She'd finally saved enough money for a trip to China. And Archer never liked her husband's construction business. Namun Jack membantah bahwa kematian mereka semua adalah pembunuh secara random, karena bisa jadi Darren dan Nancy sedang berselingkuh. Karena mawar yang dibelinya bukan untuk istrinya di rumah, karena Darren membelinya di waktu pagi. Serta Nancy membelikan hadiah jam tangan untuk Darren. Karena saat Darren ditembak, bukannya lari, Nancy malah mendekat secara perlahan menuju Darren. Jack juga meminta catatan kartu kredit dari James untuk melihat tempat yang dia datangi. Jack mendatangi seseorang di tempat yang sunyi. Orang itu adalah orang yang menembak warga sipil tanpa alasan yang jelas. Jack memberikan uang kepada orang itu yang bernama Charlie. Di sana juga ada bos dari Charlie yang bernama Zack. Zack merupakan narapidana di penjara Siberia yang sangat dingin. Dia berusaha untuk tetap hidup dan memutuskan jari-jarinya yang sudah mulai membusuk. Zack meminta Jack untuk memotong jari-jarinya karena dia sempat melakukan kesalahan karena bertindak sendiri. Ternyata orang-orang di bar yang menyerang Jack adalah orang suruhan dari Jack. Hal itulah yang membuat Zack marah. Tapi karena dia tak mampu memotong jarinya, Charlie langsung menembaknya. Besoknya, Jack mendatangi toko suku cadang tempat dari Sandy bekerja. Saat berjumpa dengan Sandy, Sandy meminta maaf karena dia tidak tahu akan menjadi seperti ini. Karena dia hanya disuruh oleh Jack untuk merujuk Jack, namun Jack tidak tergoda sama sekali. Jack juga meminta alamat dari Jack dan menyuruh Sandy untuk pergi dari wilayah itu secepatnya. Jack pergi ke rumah Jeb, namun ada orang yang mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di rumah Jeb, terlihat seorang wanita tua sedang duduk dan tak sadarkan diri karena memakai narkoboy, sehingga Jack langsung masuk ke rumahnya begitu saja. Namun saat Jack sedang mengecek keadaan rumah, tiba-tiba ada orang yang memukulnya dari belakang, tapi tidak mengenai bagian tubuh dari Jack. Saat Jack berada di backup, mereka berdua berebutan untuk memukul Jack. Sehingga Jack memanfaatkan situasi itu dan bisa menghajar mereka. Dan datang satu orang lagi dengan bawa pistol, tapi dengan mudahnya Jack mengambilnya. Ternyata mereka adalah teman-teman dari Jack, dan wanita tua itu adalah ibu dari Jack. Dan dialah yang menelpon mereka untuk datang. Di sana Jack tidak mendapatkan informasi apapun. Where's Jeb? He's not here. Where can I find him? Dia kembali berjumpa dengan Helen, mengatakan bahwa James merupakan seorang sniper tapi bukan terbaik. Namun dia terus berlatih selama 2 tahun. James bukan orang yang pintar tapi orang terlatih. Dari gedung itu, sinar matahari mengenai penembak. Dan itu sangat sulit bagi semua penembak, apalagi target bergerak kanan dan kiri. Saat di Baghdad, James membelakangi matahari, dan targetnya dalam posisi lurus sejajar. Dan itu adalah posisi ideal bagi sniper dengan kemampuan rata-rata. Dan hal yang sama bisa didapat jika James berada di jembatan. Di sana dia juga tidak harus turun dari mobil van-nya, sehingga selongsong pelurunya tidak berserakan di mana-mana. Dan Jack mengatakan bahwa James Barr tidak bersalah. The sun's behind him.
targets coming straight. Are you suggesting James Barr is innocent. Saat melihat foto-foto korban, Helen ditelepon bahwa plat mobil yang mengikuti Jack seharian merupakan mobil dari perusahaan Lavender Enterprise, dan itu bersangkutan dengan salah satu korban, yaitu Olin Archer, pemilik bisnis kontraktor. Dan motif menembak 5 orang secara acak adalah tipuan, karena yang sebenarnya adalah menembak 4 orang secara acak untuk menyembunyikan korban utamanya. Karena seseorang butuhkan bisnis kontraktor Olin, namun Olin tidak jadi menjualnya. Namun itu masih sebatas teori dan belum terbukti kebenarannya, dan Helen masih belum percaya. people to hide what just a theory? As Malamnya, Sandy juga dibunuh oleh Charlie dan temannya yang berada berdekatan dengan apartemen dari Jack, sehingga saat Jack pulang, Emerson dan para polisi langsung mengejarnya, karena Emerson menjadikan Jack sebagai tersangka, dan terjadi kejar-kejaran mobil antara Jack dan para polisi. Jack juga mengejar mobil Audi yang mengikutinya seharian. Namun Jack masih berhasil lolos setelah dia masuk di kerumunan orang-orang di halte bus. Jack juga sempat menelpon Helen, yang di rumah Helen sudah ada ayahnya dan juga Emerson. Dan Jack mengatakan salah satu dari mereka ada yang bekerja sama dengan pelaku sebenarnya. Besok paginya, Jack datang ke sebuah arena tembak yang paling sering didatangi oleh James. Di sana ada pemilik tempat yang bernama Martin. Jack minta nama orang yang bernama James, namun Martin tidak ingin memberinya, asalkan Jack harus bisa mengenai target dengan 3 tembakan. Jack pun menjalani syarat itu. Dia melakukan tembakan terbaiknya, namun kemampuannya sedikit berkurang. Martin sangat menyukai James karena dia bisa melakukan 3 tembakan secara akurat. Tapi James masih meragukan itu, sehingga dia minta rekaman CCTV dengan siapa James datang ke tempat itu. Dan ternyata James datang dengan sahabatnya yaitu Charlie. him. Helen juga sedang berada di kantor kejaksaan dan berjumpa dengan ayahnya. Dan setelah dia akan pergi dari sana, Emerson satu lift dengan Helen, dan langsung membuat Helen tak bisa bergerak. Dan Charlie membawanya ke markas mereka. Ternyata Emerson lah bekerja sama dengan pembunuh itu. Jack menelpon Helen, namun Charlie lah yang berbicara dengan Jack, dan meminta dia untuk datang ke alamat yang akan dia berikan. Kalau tidak, mereka akan membunuh Helen. Tanpa berlama-lama, dia datang bersama dengan Martin. Namun Jack bukan menjadi sniper, tapi Jack lah yang memancing agar sniper musuh bisa menembak lebih dahulu, agar Martin bisa menembaknya. Jack pun memancing mereka agar keluar. Walaupun sudah tua, Martin tetap lihai menembak dengan snipernya, dan mampu membuat senjata dari Charlie tidak bisa digunakan. Dan Jack membunuh 2 orang lainnya. Saat Jack mengendap-endap, dia berjumpa dengan Charlie. Bukannya langsung menembak, Jack malah membuang senjatanya dan memilih bertarung dengan tangan kosong. Untungnya Jack masih bisa menang. Saat sampai di ruangan Helen, Emerson bersembunyi di balik tubuh Helen. Namun dengan kemampuan Jack menembak, dia mampu mengenai Emerson tanpa mengenai Helen. Dan Jack juga langsung bunuh Jack. Setelah itu, Jack dan Martin pergi dari sana meninggalkan Helen di sana. Keesokannya, Helen mewawancarai James yang sudah sadar. Dan saat ditanya tentang dari mana dia akan menembak, dia menjawab dari jembatan. Karena dia membelakangi matahari, dan targetnya lurus di depannya. Persis seperti pernyataan dari Jack Reacher. Film selesai, filmnya sangat menarik, tapi tidak ada pertarungan sniper yang intens, tapi jalan ceritanya masih tetap bagus. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya. Share ke teman-teman kalian semua, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, Wageng.